Ramadan selalu menghadirkan suasana khusyuk di masjid-masjid kita. Tetapi di balik kekhusyukan itu, kadang terselip perdebatan lama yang terus berulang, yaitu tentang jumlah rakaat tarawih, 8 atau 20. Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama seolah-olah angka bisa menentukan kadar keimanan. Padahal dalam sejarah Islam sendiri, perbedaan itu sudah ada sejak generasi awal dan tidak pernah menjadi sebab perpecahan besar. Perbedaan jumlah rakaat tarawih bukan muncul kemarin sore, bukan juga lahir dari semangat ingin berbeda, melainkan dari cara memahami dalil yang memang beragam dalam khazanah fiqh Islam. Sebagian umat Islam merujuk pada hadis riwayat Aisyah yang menyebut bahwa Rasulullah tidak pernah menambah salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Dari hadis inilah sebagian kalangan memahami bahwa tarawih idealnya 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Pendekatan ini dipegang oleh Muhammadiyah yang dalam manhaj tarjihnya cenderung langsung merujuk pada hadis sahih dan praktik Nabi sebagai rujukan utama. Di sisi lain, ada riwayat sejarah bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin melaksanakan tarawih 20 rakaat secara berjamaah. Dan praktik itu diterima luas oleh para sahabat serta menjadi pegangan mayoritas mazhab fikih. Pendekatan ini dipegang oleh Nahdlatul Ulama yang mengikuti tradisi mazhab Syafi'i serta memandang praktik sahabat sebagai bagian dari hujah yang kuat dalam fiqh. Jadi sejak awal, perbedaan ini adalah perbedaan metodologi, bukan perbedaan akidah, bukan pula pertentangan iman. Masalahnya muncul ketika perbedaan metodologi itu turun ke ruang publik, ke masjid, ke kampung-kampung, dan tidak jarang berubah menjadi identitas kelompok. Tarawih yang seharusnya menjadi ruang ibadah penuh kehusyukan, kadang berubah menjadi ruang pembuktian siapa yang paling sesuai sunnah. Di sebagian tempat, jamaah 8 rakaat dipandang terlalu cepat, sementara jamaah 20 rakaat dipandang terlalu panjang. Padahal tarawih sendiri hukumnya sunnah, bukan wajib, dan Rasulullah tidak pernah menetapkan jumlah baku yang bersifat final dan mengikat. Sejarah mencatat bahkan di Madinah pernah dilaksanakan 36 rakaat, menunjukkan adanya keluasan dalam praktik ibadah ini. Sayangnya, keluasan sejarah itu sering terlupakan oleh sempitnya ego kontemporer. Malam itu bukan malam biasa, karena di sebuah masjid yang dikenal sebagai basis kuat warga Nahdlatul Ulama, suasana Ramadan terasa sangat hidup. Jamaah memadati shaf, anak-anak duduk rapi di belakang, para sesepuh hadir dengan sarung terbaiknya. Dan tradisi 20 rakaat telah menjadi denyut rutin yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Di tengah suasana itu hadir seorang tamu yang dihormati. Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, Abdul Razak Fahrudin, sosok yang dikenal sederhana, lembut, tidak gemar konfrontasi, dan lebih suka menyampaikan nilai lewat keteladanan daripada lewat perdebatan terbuka. Beliau datang bukan untuk membahas fikih tarawih, bukan untuk mengoreksi praktik siapapun, melainkan sekadar memenuhi undangan silaturahmi Ramadan. Sebuah tradisi yang justru menunjukkan bahwa hubungan antar ormas saat itu dibangun di atas saling menghormati, bukan kecurigaan. Namun menjelang salat dimulai, imam tetap berhalangan hadir, panitia kebingungan, dan dalam suasana yang mendadak sunyi, mereka memohon Pak Fahrudin untuk menjadi imam. Sebuah permintaan yang secara teknis sederhana, tetapi secara simbolik sangat sensitif. Semua orang paham bahwa Muhammadiyah secara umum melaksanakan 8 rakaat tarawih berdasarkan pemahaman terhadap hadis Aisyah, sementara jamaah di masjid itu terbiasa 20 rakaat mengikuti mazhab Syafi'i dan praktik yang dirujukan pada masa Umar bin Khattab. Dalam hitungan detik, keputusan yang akan diambil bukan hanya soal berapa rakaat yang akan dikerjakan, melainkan tentang bagaimana perbedaan metodologi fikih diterjemahkan dalam ruang sosial yang nyata, apakah dengan kekakuan atau dengan kelapangan. Dan di titik itulah, Ramadan seakan menghadirkan ujian kecil, bukan tentang hafalan dalil, tetapi tentang kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Pak Fahrudin tidak meminta waktu untuk menjelaskan posisi fikih Muhammadiyah. Tidak pula membuka forum kecil untuk membahas dalil sebelum salat dimulai. Karena beliau memahami bahwa tidak semua kebenaran harus diumumkan dengan pengeras suara. Sebagian cukup ditunjukkan lewat sikap yang tenang dan penuh pertimbangan. Beliau berdiri di depan jamaah, mengangkat tangan, dan memulai salat dengan takbir yang sama seperti imam-imam lain, tanpa pengantar,
tanpa penegasan identitas, seolah ingin mengatakan bahwa dalam ibadah yang sunnah ini, yang utama adalah kehusyukan, bukan penegasan perbedaan. Rakaat demi rakaat berjalan dengan tertib, bacaan yang tidak tergesa, gerakan yang penuh ketenangan, hingga genap 8 rakaat selesai. Dan pada titik itu, sebagian jamaah mulai bertanya dalam diam, apakah salat akan diakhiri atau dilanjutkan? Namun tanpa ragu, beliau berdiri kembali, melanjutkan rakaat berikutnya sampai genap 20. Sebuah keputusan yang mungkin sederhana secara teknis, tetapi sangat besar secara simbolik, karena ia menunjukkan kemampuan memisahkan antara prinsip dan preferensi. Beliau tidak sedang meninggalkan dalil yang diyakininya, karena dalam khazanah fiqh sendiri, 20 rakaat memiliki dasar historis yang kuat, melainkan sedang memilih opsi yang paling menjaga ketenangan jamaah dan persatuan hati. Dalam ruang sunnah yang fleksibel, beliau memilih keluasan karena memahami bahwa fiqh bukan sekadar kumpulan angka, tetapi seni menempatkan hukum sesuai konteks dan maslahat yang lebih besar. Dan malam itu, tanpa satupun kalimat ceramah tentang toleransi, beliau justru sedang mempraktikkan toleransi dalam bentuk yang paling nyata. Seusai sholat, suasana tetap hangat, tidak ada wajah tegang, tidak ada bisik-bisik tajam. Justru yang muncul adalah rasa hormat yang semakin dalam, karena jamaah menyaksikan sendiri bagaimana seorang pemimpin besar bersikap dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika ada yang bertanya ringan tentang perbedaan kebiasaan 8 rakaat dan 20 rakaat, Pak Fahrudin menjawab dengan nada yang lembut bahwa tarawih adalah sunnah. Dan dalam perkara sunnah ruang perbedaan itu luas, sehingga tidak layak dijadikan sumber pertengkaran. Jawaban itu bukan retorika diplomatis, melainkan refleksi dari pemahaman mendalam bahwa dalam fikih terdapat konsep ikhtilaf yang mutabar, yaitu perbedaan yang diakui dan memiliki dasar yang sah dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau tidak merendahkan praktik 8 rakaat, tidak pula menyalahkan 20 rakaat, karena keduanya berada dalam koridor yang dibenarkan oleh para ulama sepanjang sejarah. Yang beliau tekankan justru satu hal yang sering terlupakan, yaitu bahwa ukhuwah Islamiyah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan argumentasi dalam perkara cabang. Dengan satu kalimat sederhana, beliau mencairkan potensi ketegangan yang mungkin saja muncul jika pendekatan yang dipilih adalah pendekatan konfrontatif atau defensif. Disitulah kita melihat bahwa kedewasaan beragama bukan diukur dari seberapa keras mempertahankan angka, tetapi seberapa mampu menjaga hati agar tetap bersih dari kesombongan, merasa paling benar. Perbedaan 8 dan 20 rakaat sesungguhnya telah hidup dalam literatur fikih selama berabad-abad tanpa menimbulkan retakan besar di tubuh umat, karena para ulama klasik memahami bahwa tarawih termasuk wilayah ijtihadiyah yang memberi ruang variasi, praktik sesuai dengan dalil dan pendekatan yang dipilih. Sebagian ulama menekankan konsistensi pada riwayat Aisyah tentang 11 rakaat, sementara yang lain menekankan legitimasi praktik sahabat di masa Umar bin Khattab yang menghidupkan tarawih 20 rakaat secara berjamaah, dan keduanya sama-sama memiliki landasan argumentasi yang kuat dalam khazanah Islam. Yang membedakan generasi terdahulu dengan kita bukanlah jenis dalil yang mereka pakai, melainkan kedewasaan mereka dalam menyikapi perbedaan. Karena bagi mereka, variasi dalam ibadah sunnah adalah rahmat, bukan ancaman terhadap kemurnian agama. Pak Fahrudin melalui sikapnya menunjukkan bahwa dalam perkara sunnah, fleksibilitas adalah bagian dari hikmah, dan menjaga ukhuwah seringkali lebih utama daripada mempertahankan preferensi pribadi yang sebenarnya masih berada dalam ruang yang sama-sama sah. Ramadan seharusnya melatih pengendalian diri, melembutkan hati, dan menumbuhkan empati, bukan justru mempertajam garis pemisah yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tembok. Karena bisa saja seseorang menambah rakaatnya hingga 20 bahkan lebih, tetapi hatinya sempit terhadap perbedaan. Atau sebaliknya, seseorang melaksanakan 8 rakaat dengan keyakinan, dalil yang kuat namun tetap lapang menghormati yang berbeda.